Nah, kembali lagi dengan saya di sini. Saya saat ini akan menjelaskan mengenai budaya positif. Dan untuk lebih lanjutnya, kita akan langsung ke pembahasan. Baik, selamat pagi semuanya, rekan-rekan guru hebat dan juga kepala sekolah yang hebat yang telah hadir pada saat ini. Dan terima kasih telah memenuhi undangan kami. Dan saat ini kita akan berbicara tentang budaya positif. Nah, sebelum lanjut ke materi, ini ada yel-yel dari guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, siap menggerakkan. Jadi bisa sama-sama ya. Tergerak, bergerak, dan siap menggerakkan. 1, 2, 3. Bergerak, bergerak, siap menggerakkan. Oke, baik, terima kasih. Dan kita langsung ke materi selanjutnya. Nah, budaya positif ini ada 7 komponen yang membentuknya. Jadi 7 komponen ini bahu-membahu untuk bisa menciptakan budaya positif yang ada di sekolah nantinya. Dan diharapkan ketika kita sudah mendengarkan ini nanti bisa kita praktekkan di lingkungan belajar kita nantinya. Oke, ada 7 komponen di sini, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah 7 materi yang akan kita bahas pada saat ini. Kita masuk langsung di perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar. Ini oke, 2, 4. Kemarin Bapak Indra sudah jadi contoh, jadi sekarang saya minta kesediaan Ibu Iji dengan Ibu Indri untuk coba kita praktekkan dulu ini ya. Jadi Ibu Iji jadi ibu guru, Ibu Indri jadi peserta didik yang tangannya dikepalkan. Nanti Ibu Iji tugasnya adalah membujuk Ibu Indri untuk bisa membuka kepalan tangannya. Sedangkan Ibu Indri harus berusaha memberikan alasan untuk tidak membuka kepalan tangannya. Sudah siap Ibu Iji? Oke, silakan. Di situ juga boleh. Jadi Ibu Iji, Ibu guru, Ibu Indri sebagai siswa. Silakan. Iya. Itu contoh. Jadi Ibu Indri pertahankan ya, supaya tidak mau buka, kasih alasan. Begitu juga dengan Ibu Iji, bagaimana rupa supaya bisa mau buju ini Ibu Indri supaya dia boleh mau buka itu kepalan tangan. Kenapa? Ini hal yang sangat pribadi. Kalau ada ibu buka, ada sesuatu yang ibu kasih. Apa yang ibu mau? Ada uang? Apa itu? Dari ibu. Yang penting sini melihat, coba sini. Ini hal yang sangat pribadi. Ini nggak bisa jadi. Aku tidak bisa. Mohon. Ayo yang bisa lebih. Ini semuanya rasa coklat. Ini banyak sekali. Coklatnya cuma sedikit. Ada di atas. Coba dibuka. Mana tangannya? Oke, baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kedua role play ya. Terima kasih, sudah sangat luar biasa. Oke, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil ya dari perubahan paradigma belajar dari role play yang dimainkan tadi? Mungkin terserah dari Bapak Indra, mungkin bisa menyampaikan pendapat. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari role play yang telah ditampilkan oleh kedua ibu yang cantik-cantik ini? Jadi kalau menurut saya contoh kasus yang tadi itu
kita sebagai guru mesti banyak akal, sebanyak-banyaknya akalnya siswa, kita guru mesti lebih banyak akalnya daripada siswa. Itu saja. Baik, terima kasih. Sangat benar pendapat dari Bapak Indra ya mengenai orang juga jangan sampai dalam tanda kutip masih siswa lebih banyak akal dari orang guru. Tapi ketika disangkut pautkan dengan perubahan paradigma belajar adalah begini. Ketika seseorang tidak memiliki niat dari dalam diri sendiri, apapun yang akan disampaikan oleh orang lain, dia tidak mau. Karena memang dia tidak niat dari awal. Contoh, orang berusaha untuk bilang, dek belajar kuat, dek belajar kuat. Tapi kenyataannya, mungkin dia cuma sampai di iyo. Tapi dalam tanda kutip, dia tidak niat. Jadi dia bigat itu hanya karena terpaksa saja. Karena terpaksa, tidak ada dari dalam diri. Oke. Yang nakal ya, akan dikipas. Tidak, karena sekarang kita tidak menggunakan kekerasan lagi, tapi niat dari dalam diri. Oke, kalau begitu saya akan memanggil beberapa peserta ya. Saya butuhkan 6 partisipan yang masih muda saja. Iya betul. Ibu Raisa, Ibu Indri, Ibu Iji, Ibu Alid, Ibu Olive bisa tampilkah ke depan? Tenang, tidak mau dapat bagi kok. Ya enggak susah. Oke. Iya. Coba bisa saling berhadapan. Ada apa-apa, kalau ganjil tidak apa-apa. Oke. Iya, Ibu Fitri menemani. Iya, Ibu Fitri menemani. Iya, Ibu Fitri masih muda tapi menganggap diri tua. Jangan gitu, Bu. Masih muda. Oke, sekarang kasih tangan begini. Sekarang berdekatan, misalkan kasih baku sabi begini, Dang. Oke, siap? Usahakan inilah ini stick ini bisa kasih turun sampai di sini lantai. Oke? Siap? Butuh atur teknik dulu, jangan baku tempel. Jangan baku tempel, minta maaf Bu. Iya, jangan baku tempel, ya. Mau atur teknik dulu atau sepercaya diri bisa menurunkan langsung? Orang coba dulu ya. Silakan menyesuaikan dengan keadaan panjang tongkat. Iya. Berarti seorang sini. Saya pas dekat sini. Oke, kasih ke sama rata. Siap? Ke sama rata, kasih dekat, kasih. Siap? Lepas ya, 2, 3, silakan turunkan. Simsalabim, turun. Terus. Ya, berusaha, ayo. Makanya nama permainan ini namanya Magic Stick. Bagaimana? Susah? Ya? Oke, sudah. Saya mulai lepas laki nih. Sampai di bawah sekali. Iya, kasih sampai lepas. Oke. Iya, sedikit lagi. Ya, atur strategi. Atur dulu strategi.
Hati-hati, konsentrasi tinggi. Iya. Ya. Ya. Sudah. Ya. Ya, sampai lepas. Ya. Baik, kita boleh tepuk tangan dulu ya. Oke, kasih Ibu Indri, tahan dulu, Ibu Indri dulu, terakhir. Belum, sekarang coba sendiri. Ah, kita sendiri. Iya. Silakan turun. Kalau ini cepat. Nah, kita beri tepuk tangan lagi. Oke, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Bagaimana? Kerjasama dan kerja individu. Lebih gampang mana kelihatannya? Ayo. Jadi, dalam perubahan ini ya, dalam perubahan paradigma belajar dihubungkan dengan permainan tadi, kira-kira bagaimana Ibu Fitri? Berubah sendiri mungkin lebih cepat. Kalau banyak kan masing-masing pemikiran ide. Nah, that's right. Jadi, Terutama kalau banyak orang. Kalau sendiri mungkin cepat, lebih cepat. Kalau banyak. benar. Jadi terkadang dalam hidup, kadang kerja kelompok itu justru memperlambat. Karena kenapa? Tadi banyak kepala. Tapi ketika jadi cepat, karena tadi awal-awal kesulitan, no? Tapi lama-lama bisa. Kuncinya di mana, ayo? Coba Bapak Ibu guru ingat-ingat baik-baik. Tadi kuncinya di mana? Tiba-tiba sudah pesat. Kompak, komunikasi, apalagi? Ada satu orang yang komando. Jadi hanya satu orang yang bilang, tadi kalau tidak salah Ibu Indri bilang, Ibu apa turun lagi? Dan ketika satu orang bersuara dan yang lain mendengarkan, cepat. Tapi kalau dalam tanda kutip, semua mau bersuara dengan tidak memperhatikan diri sendiri, itu karena secara fisik manusia ya, orang karena saya juga dari latar belakang medis, orang ketika orang lihat orang lain petangan so tanai, orang juga secara tidak sadar mau tanai lagi begini. Secara tidak sadar, padahal mana petangan so tanai, padahal kalau petangan yang tanai. Jadi bukan karena orang tersebut yang tanai DP, tapi karena orang tidak fokus memperhatikan diri sendiri, tidak fokus memperhatikan job description sendiri. Itu yang menyebabkan pekerjaan lama. Yang begitu juga kalau orang lihat Birman P, aduh satu sana so ada mobil baru. Kita lagi, jadi karena orang lihat, orang padahal mungkin belum butuh di saat itu, kayak begitu. Karena orang hanya lihat orang lain, tidak lihat diri sendiri. Nah, untuk diri sendiri kayak tadi, ketika orang menguasai diri sendiri langsung bisa job description. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita hubungkan dengan perubahan paradigma belajar, yaitu kalau tidak dari diri sendiri, ya tidak bisa. Susah, biar orang lain baku tolong. Justru ketika orang lain baku tolong, akhirnya lebih lama lagi dibanding orang kerja sendiri. Artinya motivasi diri sendiri itu penting dalam bekerja. Oke, next kita lanjut ke komponen berikutnya. Masuk ke disiplin positif. Ya, coba tunggu. Saya coba dulu buat ini. Nanti Bapak Ibu siapkan HP untuk scan. Ada beberapa pertanyaan yang akan nanti dijawab di sini. Ini jadi sambil siapkan pakai Google Foto juga bisa. Orang masuk di disiplin. Oke,
copy link dulu dari sini. Kita masukkan ke PowerPoint sebagai aplikasi utama. Ya, silakan di-scan. Kasih apa? Sudah ya? Ya. Nanti finish ini dulu. Gitu. Ya, silakan. Ya, boleh langsung di depan. Coba. Di depan juga bisa langsung di PowerPoint. Silakan. Ini juga supaya nanti Bapak Ibu guru bisa dalam tanda kutip mempelajari tampilan-tampilan pertanyaan yang bisa langsung muncul di PowerPoint. Oke, satu jawaban sudah masuk. Jadi yang terlintas di pikiran negara Jepang. Ketika dengar disiplin, negara Jepang. Ada yang mau baca ini? Tethering. Wifi sini kayaknya lalut. Nggak apa-apa Bu. Kalau Ibu nggak apa? Iya. Jadi silakan langsung submit jawabannya supaya muncul di slide. Suatu keharusan. Jadi apa itu disiplin pas terlintas di benak Bapak Ibu guru sekalian? Jadi sudah muncul 2 jawaban. Dan dari 2 jawaban ini kita akan coba kembangkan sedikit tentang disiplin positif. Jadi ini adalah PowerPoint interaktif. Supaya nanti kalau memang diterapkan di dalam kelas, ya berharap biasanya sih siswa akan lebih karena kita tidak sebagai teacher center tapi student center, tapi kita hanya memfasilitasi saja. Nanti dorang yang gali sendiri. Jadi sudah ada 2 jawaban masuk. Ada keharusan, ada negara Jepang. Pelit kok dia. Mana bisa? Enggak apa biasa ini. Kayaknya karena bukan aplikasi iya. Hal yang kurang menyenangkan. Nah, sudah ada masuk lagi. Sudah ada 3. Memang karena ini slide saya pakai yang gratisan ya, jadi memang cuma 7 cuma 7 yang bisa masuk. Iya, cuma 7 orang yang bisa masuk. Karena ya nama juga gratis Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kalau ada doi lebih boleh mau upgrade ke versi premium. Ini setia, suatu keharusan negara Jepang, hal yang kurang menyenangkan. Sudah ada 4 jawabannya masuk. Masih ada 3 jawaban lagi. Oh, ternyata Ibu Edni juga penasaran. So ada di kepala, tanggung. Iya, bisa scan di barcode di atas juga boleh, langsung boleh. Di atas boleh. Jadi sudah ada 4 jawaban. Disiplin positif. So ada setia, keharusan, negara Jepang, hal yang kurang menyenangkan. Apalagi kira-kira
Silakan. Kira-kira apa yang terlintas di benak? Terserah. Apa? Tinggal menunggu jawaban dari Ibu Etni dan Ibu Raisa. Apa itu disiplin? Komunis. Oke, sambil Ibu Raisa menuliskan jawaban, saya minta pendapat dari yang mengatakan negara Jepang terlebih dahulu. Ya, silakan. Kebetulan background pendidikan saya pendidikan bahasa Jepang. Kalau saya mempelajari budaya termasuk kebiasaan itu kita yang mengajar kami dan literasi lain sangat berbeda jauh dengan kondisi kebiasaan kita sebagai orang Indonesia. Ya. Orang Jepang itu paling lengkap. Kalau bahasa Indonesia dari kampus mau ada musika, mau ada bahasa kita tetap dosen dan instruktur yang berasal dari Jepang tetap hadir. Apapun yang terjadi, memulai jam 8 mengajar, jam 8 sore. Jadi istilahnya no excuse. Jam 8 namanya jam mengajar, jam 7 menggunakan waktu sesuai dengan jam. Oke, baik, terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa. Sekarang ini ada yang menarik ini. Coba saya, oh ya, komunis ini. Sih agak menarik ini bagian komunis. Silakan. Mungkin latar belakang nama saya butuh. Ada 3 paham besar di dunia, salah satunya Komunis. Komunisme. Paham komunis itu adalah paham yang sangat berbeda dengan disiplin. Disiplin. Contoh, saya kasih contoh hari ini kita menggunakan seragam KI. Dalam seragam KI itu, jadi saya kalau berdua. Ketika orang melihat orang dari seragam ini kan kita akan kelihatan setiap hari misalnya di sini ada pejabat, ada bawahan, nggak akan kelihatan, semuanya sama. Nah, konsep komunisme begitu. Kita juga mengadopsi model-model seragam seperti ini dari situ. Komunisme seragam. Dan ternyata itu kan hal positif justru dari komunisme yang diterapkan oleh misalnya kita menggunakan seragam. Jadi lebih bagus tuh kelihatan kalau anak contoh di sekolah ada seragam. Iya. Dan contoh itu ya. Jadi di sana memang paham ini memang di luar dari konsep-konsep yang orang nggak suka. Yang aneh-aneh itu. Tapi yang ada hal-hal positif yang kita bisa lihat itu soal disiplin. Dorang saja untuk saya soal kalau dia bicara soal benar sama disiplin dibandingkan dengan negara. Dorang kalau bukan waktunya makan tidak perlu makan. Jadi memang banyak hal yang orang lihat contoh positif yang mungkin yang dicontohi untuk boleh tetap melakukan yang berasal dari komunis. Oke. Baik, terima kasih penjelasan yang sangat luar biasa menyangkut komunis. Saya juga baru tahu itu ya. Selama ini ya di otak komunis itu negatif, ya negatif. Salah satu negara komunis yang berhasil kayaknya Cina kalau tidak salah, negara komunis. Iya. Tambahan. Iya. Tadi kan kita bilang 3 paham besar. Jadi paham pertama itu liberalisme. Kebebasan. Kesannya kepada disiplin. Kesan tapi bukan liberalisme. Iya. Komunisme kedua dan yang ketiga itu Pancasila. Mungkin di sini ini Pancasila mengadopsi
boleh dibilang dalam tanda kutip juga mengambil yang positif di komunisme, mengambil yang positif di Liberalisme juga. jadi campuran. Baik, terima kasih tambahan pengetahuan yang sangat luar biasa dari orang senior ini ya. Oke, jadi komunis itu begitulah tentang disiplinnya. Orang sangkut di hal yang kurang menyenangkan. Saya kurang tahu siapa yang menjawab hal yang kurang menyenangkan. Oh, Ibu Alin. Atau siapa yang menjawab hal kurang menyenangkan? Ibu BK. Oh ya betul, silakan. Oh, tidak bisa. Oh, siapa yang menjawab ini kalau begitu? Berarti Bapak Kep atau Bapak Liur? Oke. Lewat suatu keharusan? Oke, Bapak Indra. Jadi kurang lebih sama yang ini kita kan sebagai guru. Jadi untuk menerapkan siswa disiplin harusnya kita guru dulu dong. Nah ya, Karena guru kayak siswa kan bercermin dari benar. Baik, terima kasih dari Bapak Indra, suatu keharusan. Terima kasih, pendapat sangat luar biasa, karena aneh kan kalau orang sendiri yang kayak keluar tentang disiplin, orang sendiri yang tidak disiplin, rada-rada aneh begitu. Sama seperti saya selalu memberikan contoh ketika ada pasien pasien itu batuk-batuk. Pas batuk-batuk, kok orang juga batuk-batuk. Bapak kok tidak tahu jaga kesehatan? Orang juga batuk. Agak sedikit aneh, maksud ini pasien ini dokter yang sampaikan atau ini yang perawat sampaikan, ini tidak cocok. Sama seperti itu orang, apalagi anak-anak sekarang sejago Jawa menyauk kok tanpa kita sadari ya. Lanjut, wajib dilakukan. Oke. Terang rangkulkan ya. Di sini disiplin positif dalam menciptakan budaya positif adalah disiplin yang tidak berkesan kayak orang push, tidak dari dalam diri. Jadi contoh, kita selalu bilang Pak anak-anak kalau mengajar kayak begini. Ngoni mau maju dengan tidak, ngoni belajar dengan tidak, itu Sir tidak bisa awasi 1 kali 24 jam. Yang bisa awasi ngoni siapa? Orang langsung bilang, diri sendiri. Nah itu satu-satunya jalan supaya kalian bisa disiplin diri sendiri. Coba kita kasih contoh. Suatu hari ngana jadi bos. Kira-kira ngana suka ngana bawahan mau datang terlambat enggak? Tiba-tiba ada orang bilang, oh nggak suka. Kenapa? Tiba-tiba dia bilang, oh sebentar orang rugi. Nah, sekarang begitu juga pandangan guru terhadap Oni. Tapi dalam hal ini yang rugi sebenarnya ketika kalian datang terlambat itu adalah ya siswa diri sendiri, bukan guru. Karena guru secara tidak langsung sudah digaji. Kami hanya memfasilitasi kalian supaya dalam tanda kutip tetap dalam track record yang bagus sampai sukses. Jadi disiplin positif ini kita diajak untuk mengarahkan para siswa agar mereka dari dalam diri sendiri. Walaupun tidak dipungkiri bahwa terkadang faktor luar juga itu ada dia punya penentu. Tapi melalui budaya positif ini kita lebih diajak untuk membangkitkan disiplin dari dalam. Baik, terima kasih. Lanjut. Selanjutnya siapa? Oke, silakan. Orang di sini kalah ganti ya. Karena ada 3, sebenarnya 4, tapi karena Bapak Steven beda kelompok, jadi saya berikan kepada senior saya, Ibu Anita. Silakan, Mem. Baik, terima kasih. Guru-guru hebat, sangat luar biasa. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan pendapat yang langsung nanti akan diberikan oleh dalam hal ini teman saya dan senior saya, yaitu Mem Anita Angko. Dipersilakan. Salam sehat dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, baiklah pada saat ini kita akan belajar lagi tentang budaya positif. Budaya positif memiliki 7 komponen. Yang komponen pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat,
pada pembahasan pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar adalah proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh pendidik di kelas, di mana pendidik atau bapak ibu guru dituntut untuk menyesuaikan gaya belajar yang memberikan dampak perubahan yang dirasakan oleh siswa-siswa di kelas. Selanjutnya, pendidikan paradigma baru. Pendidikan paradigma baru berupa pendidikan yang berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan dan kebahagiaan yang secara lahiriah dan kebahagiaan batin yang setinggi-tingginya. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, budaya positif. Pengertian budaya positif adalah implementasi dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang akan diterapkan di sekolah. Dalam budaya positif, untuk membentuk siswa yang berprestasi, berkarakter yang baik, maka di sebuah sekolah perlu membangun sebuah budaya positif yang akan diterapkan di lingkungan sekolah, di mana budaya positif sendiri itu diartikan sebagai tradisi sekolah yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Dalam arti kata, budaya sekolah menjadi kebiasaan yang harus disepakati secara bersama-sama untuk dilakukan dalam waktu yang lama ketika terjadi kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu hebat, kegiatan budaya positif itu kita wajib tumbuhkan, kita wajib kembangkan kegiatannya di lingkungan sekolah, di mana kegiatan budaya positif itu mempunyai tujuan untuk bisa menanamkan motivasi untuk siswa-siswa kita di sekolah untuk bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, dan siswa-siswa kita bisa menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayakan. Selanjutnya pada materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini terdapat 5 bagian yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, keempat kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, dan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Bapak Ibu hebat, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang survival atau kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bisa bertahan hidup. Contohnya kebutuhan akan makanan, pakaian, istirahat yang cukup, tempat berlindung, mendapat keamanan, dan kesehatan yang layak. Kebutuhan bertahan hidup secara sederhana ini dapat dipenuhi dengan makan yang cukup, tidur yang cukup, olahraga, serta itu semua bisa memberikan perlindungan untuk kehidupan bertahan hidup. Dan kebutuhan selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa ingin diterima di lingkungan sekitar seorang bergaul atau di lingkungan siswa itu bergaul, misalkan di kelas, atau dipedulikan oleh teman-teman, bisa berbagi dengan rekan-rekan siswa,
atau rekan-rekan sesama guru, Bapak Ibu guru bisa bekerja sama menjadi bagian dari suatu kelompok dan dikasihi, saling menyayangi antar teman-teman sejawat Bapak Ibu guru. Dan kebutuhan ketiga yaitu kekuasaan dan penguasaan, atau yang disebut dengan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, bisa menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui, dan bisa didengar. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan, di mana setiap orang bebas memilih, bebas menentukan apa yang diinginkan. Kebutuhan untuk kebebasan ini terkait dengan kebebasan memilih, membuat pilihan, kebutuhan bisa bergerak apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang mau dikerjakan. Kebutuhan mencoba-coba dan bisa mengeksplorasi hal-hal yang baru dan yang menarik untuk diri sendiri. Dan kebutuhan yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan ini bisa memberikan kebutuhan untuk mencari kesenangan dengan bisa bermain, berbagi joke atau berbagi cerita yang membuat dan menimbulkan rasa senang, bisa bergembira dengan siapa saja dan mengeluarkan aspirasi yang membuat diri tertawa dan senang. Dan kelima, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini terdapat 5 bagian. Yang pertama sebagai penghukum, pemantau, ketiga pembuat rasa bersalah, keempat menjadi teman, dan kelima sebagai manajer. Pada posisi kontrol restitusi ini, yang pertama di mana guru sebagai posisi penghukum. Dalam posisi guru sebagai penghukum, guru di sini seringkali berhadapan dengan masalah-masalah yang seringkali diperbuat oleh siswa-siswa di sekolah. Guru sering melakukan kekerasan fisik dan juga verbal. Guru sering berkata dan mengeluarkan kata-kata, "Awas kalau kamu tidak menurut," atau kamu lagi yang membuat masalah. Dalam posisi kontrol sebagai penghukum, seringkali guru juga mengeluarkan kata-kata dan bisa menyakiti hati siswa. Dengan tersakitinya hati siswa bisa menimbulkan dendam dari siswa tersebut. Kedua, pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru sering bersuara lembut, membuat suasana menjadi hening sehingga siswa merasa tidak nyaman, menjadi rendah diri. Dalam posisi ini, guru juga bisa berkata, "Ibu sangat kecewa dengan perbuatanmu," atau seringkali dalam posisi ini guru sering mengeluarkan kata-kata, "Kalau orang tua tahu perbuatanmu seperti apa mereka tidak malu? Coba kamu pikirkan." Di dalam posisi ini guru seringkali membuat siswa akan merasa tidak berharga dan merasa sangat mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ini akan berdampak buruk terhadap penilaian untuk siswa itu sendiri kepada diri sendiri. Selanjutnya, pada posisi kontrol yang ketiga, guru berperan sebagai teman. Tentunya guru tidak akan pernah menyakiti seorang siswa atau siswanya pada posisi kontrol ini, tetapi tetap melaksanakan tugas sebagai pengontrol bagi siswanya
melalui tindakan yang persuasif. Dalam posisi ini, sebagai guru, sebagai teman, ada dampak negatifnya. Bila suatu saat guru tidak membantunya, maka siswa itu akan merasa sangat dikecewakan dan tidak lagi mau berusaha. Selain sisi negatifnya, ada juga sisi positifnya dalam posisi kontrol sebagai guru, sebagai teman. Posisi positifnya adalah hubungan baik antara guru dan siswa akan terjalin sehingga guru akan mudah untuk mempengaruhi siswa agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Selanjutnya, pada posisi kontrol guru sebagai pemantau. Pada posisi ini dapat diartikan di mana guru sebagai pengawas atau pemantau, di mana dalam posisi ini guru bertanggung jawab terhadap perilaku siswa yang diawasi. Pada posisi ini juga guru berpedoman pada aturan-aturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Terima kasih penjelasan yang sangat luar biasa. Dan saat ini kita akan menyaksikan video supaya kita bisa lebih mengerti mengenai posisi kontrol. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Kita masuk pada poin yang keenam, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas dalam menciptakan budaya positif di sekolah dapat dimulai dari membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu bukan berupa peraturan, tapi sebuah penerapan nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama agar terwujud motivasi intrinsik. Dalam keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama antara guru dan siswa. Dalam sistem ini dibuat sebuah diskusi atau curahan pendapat atau berbagi pendapat antara siswa dan guru. Dalam keyakinan kelas ini dibuat dengan kata-kata yang positif, tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat, bisa memudahkan siswa memahami. Jadi dengan menggunakan kata-kata yang mudah dan bisa dipahami, jadi siswa cepat paham dan akan dilakukan oleh seluruh warga kelas. Selanjutnya, pada materi yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Dalam segitiga ini, Bapak Ibu guru hebat bisa melihat video yang akan ditayangkan sebentar, di mana dalam segitiga restitusi ini ada sebuah video yang menggambarkan bagaimana segitiga restitusi itu terjadi. Beatrix, mari silahkan dulu. Apa kabar? Baik, Sir. Baik, kan? Sehat-sehat toh? Ya, Sir. Oke, kira-kira Beatrix tahu kenapa Sir ada panggil saat ini? Iya,
Sir, maaf Beatrix belum membuat tugas yang saya berikan. Oke, menurut Beatrix kalau tidak buat tugas itu perbuatan yang baik atau salah? Salah Sir. Salah ya? Oke, salah. Kira-kira Beatrix sudah hitung tidak berapa kira-kira tugas yang belum sempat dibuat? 4 Sir. 4 tugas. Iya Sir. Oke, 4 tugas. Memang bukan cuma Beatrix saja yang belum buat tugas. Ada beberapa teman-teman juga yang belum sempat buat tugas. Tapi, artinya bukan berarti Beatrix bermalas-malasan. Beatrix harus bisa lebih rajin lagi. Bisa kira-kira? Bisa Sir. Nanti Beatrix akan berusaha untuk lebih belajar lagi. Bisa berubah jadwal bermain Beatrix. Oke. Kalau boleh saya tanya ya, kira-kira kenapa sampai Beatrix tidak mengerjakan tugas? Maaf Sir, Beatrix sering keluar rumah bermain Sir. Jadi banyak bermain ini ya? Yes, sir. Bermain. Oke. Kalau boleh saya tahu, kira-kira bermain apa? Sir, dia keluar-keluar, Sir hang out bersama teman-teman Beatrix Sir. Biasa pulang sekolah. Oke. Kira-kira bisa nggak ada cara lain supaya Beatrix bisa mengerjakan tugas? Bisa Sir, nanti Beatrix merubah jadwal bermain itu Sir. Beatrix buat dulu tugas, baru Beatrix bermain Sir. Jadi buat dulu tugas baru bermain ya, jangan diputar balikan lah, bisa bahaya nanti. Oke, saya mau mengingatkan bahwa di sekolah ada peraturan di mana kalau Beatrix punya nilai ada 2 tidak memenuhi standar dalam hal ini KKM, Beatrix bisa-bisa tidak naik kelas kayak begitu. Nah, pertanyaan Sir, Beatrix ini suka naik kelas atau tidak sebenarnya? Mau Sir. Jadi mau ya? Mau. Kalau memang mau naik kelas, kira-kira apa yang akan bisa Beatrix lakukan supaya Beatrix bisa naik kelas? Nanti Beatrix Sir bisa lebih giat lagi belajar, berubah jam bermain supaya Beatrix Sir boleh mencicil tugas-tugas yang Beatrix belum buat Sir. Jadi harus cicil ya? Yes, Sir. Oke, kalau begitu kalau Beatrix sudah berusaha dan berjanji untuk merubah sikap, maka Sir juga akan lebih senang lagi untuk mendidik Beatrix. Ya, kalau begitu terima kasih dan tetap semangat ya. Terima kasih Sir. Iya. Permisi Sir. Iya. Selanjutnya Fiona, silakan duduk. Nah, apa kabar Fiona? Baik Sir. Baik. Oke. Tahu alasan kenapa Sir panggil untuk menghadap? Karena sering absen. Sering absen. Oke. Fiona tahu nggak kira-kira itu sering absen itu benar atau salah? Salah Sir. Salah. 1 minggu ini kira-kira berapa kali absen? 3 kali absen. Minggu lalu? 4 Sir. 4. Wah, termasuk banyak juga itu ya. Tapi memang sih bukan cuma Fiona yang banyak absennya, masih ada orang lain juga. Tapi bukan berarti membenarkan apa yang Fiona lakukan. Kalau boleh Sir tahu kira-kira kenapa sampai sering absen? Ketiduran Sir. Ketiduran. Oke. Kira-kira ada cara untuk supaya Fiona tidak ketiduran enggak? Ada Sir. Caranya apa? Atau minta bantuan orang tua untuk membangunkan. Oke. Sesuai dengan aturan akademik ya, saya mengingatkan bahwa Fiona harus memenuhi 95% kehadiran di sekolah kalau mau naik kelas. Pertanyaannya, Fiona suka naik kelas nggak? Suka Sir. Suka ya, suka. Kalau begitu, supaya bisa naik kelas, apa yang Fiona mau lakukan? Mengurangi alfa dan tidur lebih awal agar datang ke sekolah tepat waktu. Oke, baik sekali. Jadi jangan cuma sampai direncana, tolong bisa dilaksanakan. Ya Sir. Oke, terima kasih dan langsung pulang ke rumah. Salam buat orang tua ya. Terima kasih Sir. Iya, sama-sama.
Terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya akan mengungkapkan kesan yang saya terima lewat tadi rekaman video dan sesi tanya jawab Sir dan saya. Saya merasa tidak terbebani atas pertanyaan-pertanyaan Terima kasih atas kesempatan. Kesan saya dari sesi tanya jawab tadi, saya merasa senang dan tidak merasa terbebani. Justru sebaliknya, saya termotivasi untuk menjadi siswa yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk lebih memahami segitiga restitusi, kita akan menyaksikan video yang satu ini. Penjelasan selanjutnya akan diberikan oleh teman dan senior saya, yaitu Bapak Andres Lalogirot. Oke, ya, jadi kita telah melihat video yang ditayangkan bagaimana 5 posisi kontrol ya kita sebagai guru, peran kita sebagai guru di dalam atau di sekolah untuk mendidik anak-anak. Nah sekarang pertanyaan kita ya, ada di posisi mana kita? Posisi kontrol yang di mana kita selama ini yang kita lakukan? Ya, apakah telah sebagai posisi sebagai penghukum dan sebagai apa lagi? Penghukum sebagai apa lagi? Teman, memantau, manajer, apa lagi satu? Merasa salah. Ya, ya kadang-kadang kita di dalam mendidik ataupun membimbing anak-anak kita, seringkali kita mungkin ya kalau mesti harus akui kebanyakan orang masih di posisi yang pertama ya, memberi hukuman. Kenapa? Ya, ada siswa datang terlambat atau siswa tidak mengerjakan tugas, ya dari konsekuensi adalah kita berikan hukuman. Dan itu memang yang seperti yang dijelaskan tadi itu memberikan dampak negatif bagi perkembangan siswa itu sendiri. Ya, siswa itu akan menjadi apa? Penendang bagi kita. Kemudian posisi sebagai merasa bersalah, ya, karena mungkin kita pikir atau mungkin kita sebagai wali kelas, kadang-kadang perbuatan yang bisa dilakukan oleh siswa, ya kita memberikan arahan, kita memberi penyampaian, ternyata ya kadang-kadang, gara-gara mana, ya, pas seberapa marah, ya, posisi itu, ya, artinya kita memberikan secara psikologis anak. Kita berikan itu anak akan merasa minder, ya, jika merasa minder selalu merasa bersalah karena tindakan yang dia lakukan. Kemudian dalam posisi teman, ya kita berada dalam posisi teman. Kadang-kadang kita mau jamin ini anak tersebut tuh, ya karena mungkin ya menciptakan suasana yang akrab. Kadang-kadang anak sudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, ya kita ya memberikan arahan kepada dia dengan ya sebagai teman, ya sehingga ada timbul tidak ada kepercayaan diri. Dia tergantung motivasinya untuk melakukan sesuatu yang baik ternyata dengan dorongan orang lain atau eksternal. Kemudian sebagai pemantau, ya kadang-kadang kita juga kebanyakan kita berada di posisi pemantau, ya banyak penghukum kemudian pemantau kita kebanyakan. Ya, pemantau artinya kita melihat tindakan yang dilakukan oleh siswa, ya sesuai dengan peraturan yang ada. Konsekuensi kalau siswa melakukan pelanggaran sekolah tetap tertib, ada sanksi yang yang diberikan sesuai dengan aturan yang aturan yang diberikan oleh sekolah. Ya, jadi itu tidak memberikan keyakinan kepada siswa untuk melakukan sesuatu dengan keyakinannya sendiri. Ya, ada motivasi internal atau dalam diri daripada siswa itu untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, kemudian posisi yang kelima ini yang diharapkan bagi kita. Yang mudah-mudahan kita menjadi seorang guru dalam posisi kontrol yang kelima. Oke, sebagai manajer. Kemudian dari posisi kontrol tersebut kita akan melakukannya di dalam kelas. Ya, kita akan membuat suatu keyakinan.
Tadi kan keyakinan seperti dalam posisi kontrol kelima kan, keyakinan itu menemukan sesuatu yang dilakukan dengan sendirinya oleh seseorang atau murid itu sendiri. Ya, dia melakukannya dengan atas inisiatifnya sendiri, bukan dengan orang lain. Nah, kira-kira ya, apakah kita semua sebelum kita memulai belajar kita melakukan yang namanya keyakinan kelas? Kira-kira ada? Kalau misalnya sebelum membuka pelajaran, kemudian kita berikan kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan apa yang dia inginkan di dalam kelas, situasi kelas, sehingga kelas itu, proses belajar mengajar itu tercipta suatu proses belajar yang menyenangkan, ya, yang aman, ya, siswa juga itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, sebelum kita melakukan pelajaran, tentu kita akan membuat suatu yang namanya keyakinan. Pernah kita melakukan keyakinan dalam keyakinan di kelas ketika kita akan memulai pelajaran? Mungkin bisa menjawab seperti yang tadi. Boleh dijawab? Ini adalah polling. Pernah sering. Paling habis semester, masuk semester baru, tanya apakah belajar selama ini mau disuka atau ada saran bagaimana supaya enak belajar. Biasanya setelah dari semester ganjil ke semester genap. Oke. Biasanya Ibu Indri pernah melakukan keyakinan kelas sebelum memulai pelajaran. Misalnya, kalau kelas setelah belajar HP itu bagaimana? Kumpul. DP konsekuensi itu apa? Kan kita itu suatu apa namanya tindakan yang harus keluar itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa. Nah, kadang-kadang kita di dalam kelas jarang kita melakukan yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas, misalnya, ya, ketika kita memulai pelajaran, ya kita mendengarkan curahan, ya, siswa tersebut. Kalau misalnya, ya, kalau kelas dalam keadaan kotor, bagaimana? Oh, bersih-bersih dulu. Bagaimana teman-teman? Atau bagaimana anak-anak? Oh ya, sepakat, ya, ditulis. Atau anak-anak memberikan apa yang kita guru perintahkan, kemudian mereka yang bisa saja menuliskan di papan tulis atau juga dalam bentuk cat, kemudian mereka menempel di dalam kelas. Atau misalnya sementara pelajaran, bila kedapatan membawa HP di dalam kelas, bagaimana? Oh, itu disimpan atau disita, ya. Jadi ada kesepakatan, ya, ada suatu kesepakatan yang harus, ya, yang harus dilaksanakan secara konsekuensi di dalam kelas itu sendiri selama pelajaran, ya. Jadi bukan dengan aturan sekolah, ya, beda dengan aturan sekolah, ya. Aturan sekolah yang sudah dibuat, tuh, yang harus mau tidak mau harus dipatuhi oleh siswa, dan ketika dia melanggar ada konsekuensinya. Tetapi ini keyakinan kelas adalah suatu aturan atau tindakan yang dibuat oleh siswa itu sendiri, sehingga ketika dia melakukan sesuatu, kita tidak ikuti, ya. Jadi di sini dia akan belajar apa? Bertanggung jawab. Dia akan apa? Belajar untuk disiplin, mandiri, ya. Itu tujuannya untuk kita membuat suatu keyakinan kelas, sehingga dalam proses pembelajaran apa yang menjadi tujuan dari tujuan pendidikan itu supaya siswa itu belajar apa? Menyenangkan, bahagia, ya, supaya orang bahagia, senang di dalam kelas. Karena kita membangun suatu sikap atau keyakinan di dalam kelas untuk dipatuhi, untuk dilakukan. Ya, tapi bukan dengan paksaan, tetapi itu merupakan motivasi yang motivasi yang timbul dari siswa itu tersendiri, bukan dari eksternal, dari keram guru, ya. Supaya orang kita yang buat, ya. Jadi beda dengan aturan yang dibuat. Jadi itu kita harus membuat satu keyakinan kelas, ya.
coba buat dulu apa-apa yang disepakati dalam kelas. Misalnya kelas sudah dalam keadaan rapi, kalau tidak bagaimana? Berarti semua kelas mesti kerjasama, mesti membersihkan. Kalau dia tidak buat tugas, bagaimana? Ya, ada kesepakatan itu. Ya, jadi ketika siswa tersebut melakukan kesalahan, ketika dia menerima konsekuensinya itu dia tidak akan berat, karena dia yang membuat kesepakatan itu. Tuh, kalau turun kan, kalau tidak buat tugas, Bapak kasih nilai di bawah KKM. Ya, jadi itu untuk membuat suatu keyakinan kelas. Kemudian kita masuk dalam segitiga restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, ya, siswa tersebut ketika dia melakukan kesalahan, ya, misalnya seperti contoh tadi, siswa datang terlambat, langsung itu dihukum. Ya, kita tidak mengetahui latar belakangnya sehingga kenapa dia harus terlambat. Ya, karena kalau terlambat atau juga siswa tidak memberikan tidak membuat suatu tugas, kita sering langsung memberikan dia sebuah hukuman. Nah, di sini ada yang namanya ciri-ciri namanya segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Yang pertama, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya dalam contoh soal kasus siswa sering tidak mengerjakan tugas. Ya, jadi kalau tidak mengerjakan tugas itu berarti memang hal yang di dalam kelas kan, ya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kan. Siswa tidak melakukan membuat tugas. Biasanya kalau tidak membuat tugas, kalau masih pakai paradigma lama atau langsung beri, dia sebuah hukuman. Ya, jadi di sini pertama kita menstabilkan identitasnya. Ya, kita bertanya, memang setiap orang itu misalnya bahwa tidak membuat tugas itu adalah sesuatu yang salah. Ya, kita memberikan pemahaman bahwa juga bahwa kita manusia tidak lepas daripada kesalahan. Ya, kemudian kita juga meyakinkan bahwa bukan cuma Anda yang melakukan kesalahan tersebut. Jadi kita stabilkan dulu supaya tidak ada emosi kan. Ya, jadi kita stabilkan dulu bahwa itu kesalahan bukan cuma Anda sendiri yang melakukan kesalahan, tapi banyak juga orang yang melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita validasi, ya, tindakan yang dia lakukan, ya, alasan apa, ya, sehingga dia tidak mengapa tidak melakukan hal demikian, ya. Jadi biasa kita dalam kelas kita tanya, kenapa Anda tidak membuat tugas? Ya, Bapak sibuk. Biasa Ibu guru sibuk. Sibuk karena apa? Ya, jadi kita menggali apa yang sebenarnya dia butuhkan, dan menggali persoalan atau alasan yang dia lakukan sehingga dia tidak melakukan kesalahan itu sendiri. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan, ya, menanyakan keyakinan. Artinya kalau kita menanyakan keyakinan bahwa kalau Anda tidak melakukan mengerjakan tugas, maka Anda bisa tidak akan naik kelas. Karena sesuai dengan aturan bahwa misalnya di bawah KKM Anda tidak akan lulus atau tidak akan naik kelas. Sehingga kita memberikan meyakinkan kepada anak tersebut, apakah Anda apakah Anda suka tidak naik kelas? Tanya pasti dia akan menjawab tidak mau, pasti dia akan menjawab suka naik kelas. Nah, tindakan apa yang Anda lakukan? Ya, pasti dia akan membuat mengerjakan tugas, ya, akan sesuai dengan tepat waktu, ya. Dan sendirinya dia sendiri yang mencari solusi itu sendiri, bukan kita, ya, bukan kita sebagai guru.
tapi kita menuntun dia sehingga dia siswa tersebut yang menemukan jalan keluarnya atau solusinya untuk permasalahan yang dihadapi. Ya, jadi itu untuk segitiga restitusi. Ya, ya. Terima kasih. Ya, demikian untuk materi kita hari ini, dan terima kasih atas kerjasama dan daripada dan partisipasi dari teman-teman. Ya. Pendapat dan pandangan yang sangat luar biasa, dan memang tepat seperti yang dikatakan oleh Bapak Andries Lalugirot bahwa segitiga restitusi adalah suatu bentuk di mana kita bisa membuat para siswa agar lebih menyadari akan kesalahan mereka dan nantinya mereka akan bisa berubah. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Tergerak, bergerak, dan siap menggerakkan.